Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Heni Sulistiawati dari Universitas Siber Asia. Kali ini saya akan memberikan pemaparan eh, soal manajemen operasional 1. Seperti yang terlihat pada gambar, di sini ada eh, soal mengenai pola produksi. Saya akan memberikan penjelasan dari masing-masing jawaban. Terlihat pada triwulan 1, 2, dan 3 serta 4 itu sudah tertera. Selanjutnya saya akan memberikan jawaban tentang dari soal ini. Jawaban untuk pola konstan. Pada pola konstan, satu terdapat biaya perputaran tenaga kerja. Dalam pola produksi konstan, maka produksi tiap triwulan akan selalu sama atau tetap besarannya. Oleh karena itu, tidak akan terjadi perputaran tenaga kerja berhubung kebutuhan tenaga kerjanya juga tidak berbeda antara triwulan yang satu dengan triwulan yang lain. Yang kedua, biaya simpan. Pada triwulan 1, produksi kita adalah 500 unit, sedangkan permintaan hanya sebesar 250 unit. Berarti terdapat kelebihan produksi di atas permintaan sebesar 250 unit. Kelebihan produksi tersebut harus disimpan dan menanggung biaya simpan, yaitu 250 unit dikali biaya simpan sebesar Rp100 menjadi total sebesar 25.000. Yang kedua atau B, pada triwulan 2 produksi tetap 500 unit, sedangkan permintaan sebesar 400 unit. Berarti terjadi kelebihan produksi pada triwulan 2 sebesar 100 unit. Kelebihan produksi pada triwulan 1 dan triwulan 2 masih harus disimpan. Jadi total kelebihan triwulan 1 sebesar 250 unit dan kelebihan triwulan 2 yaitu 100 unit. Maka untuk biaya simpan pada triwulan 2 menjadi 350 unit dikali biaya simpan sebesar Rp100, totalnya adalah 35.000. Pada triwulan 3, produksi tetap sebesar 500 unit, padahal permintaan naik menjadi 1.050 unit. Berarti terjadi kekurangan produksi sebesar 550 unit. Akan tetapi pada saat ini kita memiliki persediaan dari triwulan sebelumnya sebesar 350 unit, yaitu 250 unit triwulan 1 dan 100 unit triwulan 2. 550 unit karena kita masih memiliki penyimpanan, maka 550 unit dikurangi 350 unit menjadi sisa sebesar 200 unit. Selanjutnya pada triwulan 4 produksi masih tetap 500 unit karena konstan, sedangkan permintaan turun menjadi 450 unit, sehingga berakibat terjadi overproduksi lagi sebesar 50 unit. Berarti harus menanggung biaya simpan sebesar 50 unit dikali Rp100, yaitu Rp5.000. Total biaya simpan yang ditanggung oleh perusahaan adalah pada triwulan 1 sebesar 25.000, triwulan 2 35.000. Karena di triwulan 3 tidak ada biaya simpan, maka kita kasih tanda strip. Lanjut di triwulan 4 ada biaya simpan sebesar 5.000. Maka total dari triwulan 1 sampai triwulan 4 biaya simpannya sebesar 65.000. Yang ketiga, biaya subkontrak. Biaya subkontrak akan terjadi apabila kita mengalami kekurangan produksi untuk menutupi permintaan. Hal ini terjadi pada triwulan 3 di mana produksinya hanya 500 unit ditambah persediaan yang masih ada. Biaya subkontrak sebesar 200 unit dikali Rp2.000, yaitu Rp400.000. Rekapitulasi biaya bagi pola produksi konstan adalah yang A, biaya perputaran tenaga kerja gitu tidak ada. Yang B adalah biaya simpan sebesar 65.000. Yang C, biaya kerja lembur itu kita tidak ada. Yang D, biaya subkontrak sebesar 400.000. Maka totalnya sebesar Rp465.000. Untuk pola bergelombang, yang pertama biaya simpan. Di pola bergelombang,
pola produksi bergelombang tidak ada biaya simpan karena produksi selalu mengikuti permintaan sehingga tidak pernah terdapat adanya kelebihan produksi di atas permintaan yang harus disimpannya. Yang kedua, biaya perputaran tenaga kerja. Triwulan 1 ke triwulan 2 sebesar 250 unit ke 400 unit, berarti ada perbedaan sebesar 150 unit. Jadi untuk biaya perputaran kerja sebesar 150 unit dibagi 200 unit dikali Rp4.000, yaitu jumlahnya sebesar Rp3.000. Yang kedua, yang B, pada triwulan 2 ke triwulan 3 terdapat lagi kenaikan produksi sebesar 400 unit ke 1000 unit, yaitu ada perbedaan 600 unit. Maka untuk triwulan 2, 600 unit dibagi 200 unit dikali Rp4.000 menjadi sebesar 12.000. Yang C, dari triwulan 3 ke triwulan 4 penurunan produksi sebesar 1000 unit ke 450 unit setelah dikurangi maka akan terdapat perbedaan 600 unit. Dari data tersebut menunjukkan bahwa tidak diperlukan biaya. Yang ketiga, biaya kerja lembur. Biaya kerja lembur terjadi pada triwulan 3 sebanyak 1000 unit. Jadi 1000 unit dikurang 700 unit, sisanya adalah 300 unit. Maka untuk biaya lemburnya adalah 300 unit dikali 1000 unit, totalnya menjadi 300.000. Yang keempat, biaya subkontrak. Pada triwulan 3 permintaan 1050 unit, sedangkan maksimal produksi hanya 1000 unit, maka ada kekurangan 50 unit. Jadi 50 unit dikali 2.000, maka totalnya ada 100.000. Rekapitulasi biaya pola produksi bergelombang adalah yang A, biaya perputaran tenaga kerja sebesar 15.000, biaya simpannya kosong, biaya kerja lembur sebesar 300.000, biaya subkontrak sebesar 100.000, maka totalnya adalah 415.000. Untuk pola moderat, biaya perputaran tenaga kerja dari triwulan 1 ke triwulan 3 dari 450 menjadi 850 unit, yaitu ada perbedaan sebesar 400 unit. Maka untuk biaya perputaran tenaga kerjanya 400 unit dibagi 200 unit dikali Rp4.000, yaitu menjadi totalnya 8.000. Untuk biaya simpan, kelebihan permintaan dari 450 unit dikurangi 250 unit, maka sisanya sebesar 200 unit. Biaya simpannya adalah 200 unit dikali biaya simpan sebesar Rp100, maka jumlahnya adalah 20.000. Permintaan triwulan 2 sebanyak 400 unit, sedangkan produksinya adalah 450 unit. Terdapat kekurangan 50 unit. Kekurangan ini ditutupi dari triwulan 1 sebesar 200 unit, sehingga masih tersimpan 250 unit dikurang 50 unit, yaitu 150 unit. Jadi, permintaan di triwulan 2 150 unit dikali biaya simpan sebesar Rp100 menjadi totalnya 15.000. Pada triwulan 3 produksi sebesar 850 unit, sedangkan permintaan sebanyak 1.050 unit. Ada kekurangan sebanyak 200 unit. Persediaan triwulan 1 ada sebesar 150 unit. Pada triwulan 4 terdapat kelebihan produksi sebanyak 850 unit, sedangkan permintaan hanya 450 unit. Jadi ada kelebihan 400 unit dikali biaya simpan Rp100, totalnya adalah 40.000. Untuk total biaya simpan di pola moderat adalah pada triwulan 1 sebesar 20.000, triwulan 2 sebesar 15.000, triwulan 3 tidak ada, triwulan 4 sebesar 40.000, maka jumlahnya sebesar 75.000. Untuk biaya kerja lembur di pola moderat adalah 850 dikurang maksimalnya adalah 700, yaitu ada 150 unit dengan upah sebesar Rp1.000. Jadi biaya lembur triwulan 3 sebesar 150 unit dikali Rp1.000, yaitu 150
Biaya lembur triwulan 4 sebesar 150 kali 1.000 rupiah. Jumlah biaya sebesar 150 jika di total ada jumlah dari triwulan 3 dan triwulan 4, biaya kerja lembur sebesar 300.000. Untuk biaya subkontrak adalah 150 unit dikali 2.000 rupiah, yaitu menjadi 300.000. Rekapitulasi pola produksi moderat adalah untuk biaya perputaran tenaga kerja sebesar 8.000, biaya simpan sebesar 75.000, biaya kerja lembur sebesar 300.000, biaya subkontrak sebesar 300.000, totalnya adalah 683.000. Total biaya kos masing-masing pola produksi terlihat, yaitu adalah satu pola produksi konstan sebesar 365.000, yang kedua pola produksi bergelombang sebesar 415.000, yang ketiga pola produksi moderat sebesar 683.000. Dari ini dapat terlihat apa yang bisa kita pakai. Selanjutnya saya akan membahas kasus 2, yaitu manajemen proyek. Di sini sudah terlihat lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang, yang nanti saya akan memberikan jawaban mengenai gambaran jaringan proyek. Terus saya akan menghitung slack time-nya dan menunjukkan jalur kritis pada proyek itu. Di sini terlihat kegiatan A, B, C, D, E, F, G, dan ada waktunya serta pendahulunya. Untuk A dan B tidak ada pendahulunya. Maka inilah jaringan proyek yang saya buat. Kita mulai dari start, dari aktivitas dimulai A. Karena pendahulunya A tidak ada dan lanjut ke aktivitas B, dan aktivitas B juga tidak ada pendahulunya, lanjut ke aktivitas C. Dengan cara aktivitas C itu dengan cara melihat aktivitas A harus sudah selesai, maka bisa lanjut ke aktivitas D. Dengan melihat aktivitas B dan C sudah selesai, maka lanjut ke aktivitas E. Aktivitas E ini juga melihat jalur dengan bisa dibuat setelah melihat aktivitas B dan C juga sudah selesai. Maka kita akan bisa lanjut ke aktivitas F. Aktivitas F ini terlihat jika aktivitas E sudah selesai, maka kita bisa lanjut ke aktivitas G dengan melihat aktivitas E dan F sudah selesai, maka kita sudah bisa melihat jaringan proyeknya seperti gambar tersebut. Seperti ini cara menghitung jaringan proyek. Untuk mengetahui seberapa lama proyek dapat diselesaikan, kita melakukan analisis jalur kritis CPM pada jaringan. Terus jalur kritis adalah jalur waktu terpanjang yang melalui jaringan. Untuk mengetahui jalur kritis, kita menghitung 2 waktu awal dan akhir untuk setiap kegiatan. Hal ini didefinisikan sebagai berikut. Mulai terdahulu, early start atau IS. Waktu terdahulu suatu kegiatan dapat dimulai dengan asumsi semua pendahulunya sudah selesai. Selesai terdahulu atau early finish atau IF. Waktu terdahulu suatu kegiatan dapat selesai. Lanjut, mulai terakhir atau late start atau LS. Waktu terakhir suatu kegiatan dapat dimulai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian ke seluruh proyek. Selesai terakhir atau late finish atau LF. Waktu terakhir suatu kegiatan dapat selesai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek. Dan ini yang bisa disimbolkan. Di sini terlihat itu adalah nama atau simbol aktivitasnya. Angka 6 adalah durasi aktivitasnya. IS posisinya di sebelah kiri dan IF di sebelah kanan, serta LS di sebelah kiri bawah dan LF di sebelah kanan bawah. Ini slack time dan jalur kritis yang sudah saya buat. Jadi dari slack time ini kita mulai dari start angka 0. Kita mulai membaca atau menghitung IS dan IF. Dimulai dari paling kanan.
Untuk aktivitas A, IS-nya adalah 0 dan aktivitas B juga sama. Untuk IS-nya adalah 0. Untuk IF-nya aktivitas A adalah IS ditambah durasi aktivitas. Jadi IF-nya ada 0 tambah 6, maka IF-nya ditulis 6. Begitupun untuk aktivitas B. Untuk IF-nya 0 ditambah 7, maka IF-nya adalah 7. Lanjut ke aktivitas C. Adalah IS aktivitas C adalah IF dari aktivitas A adalah 6. Maka di IS aktivitas C kita tulis 6. Untuk IF-nya adalah IS aktivitas A ditambah durasi aktivitas C, yaitu 6 ditambah 5 sama dengan 11. Maka IF aktivitas C kita tulis 11. Lanjut lagi untuk IS aktivitas D. Karena di sini syarat aktivitas D adalah selesai aktivitas B dan C, maka bisa dilihat IS yang digunakan adalah dari IF dari aktivitas yang maksimal atau yang paling besar IF antara B dan C. Maka untuk IS aktivitas D kita gunakan IF aktivitas C, yaitu yang paling besar adalah 11. Dan untuk IF aktivitas D adalah 11 ditambah 6, maka kita tulis 17. Untuk IS aktivitas E, di sini terlihat bahwa IS aktivitas E berasal dari IF aktivitas B dan C, dan dilihat besaran IF-nya adalah dari aktivitas C yaitu 11, maka di IS aktivitas E adalah 11, dan untuk IF-nya 11 ditambah 5 jumlahnya adalah 16. Lanjut ke aktivitas F. Tinggal isi saja IF dari aktivitas D yaitu 17, dan IF-nya 17 ditambah 8 adalah 25. Untuk IS aktivitas G berasal dari IF yang terbesar antara IF aktivitas E dan aktivitas F, yaitu lebih besar IF aktivitas E sebesar 25, maka IS aktivitas G adalah 25. Untuk hitungan IS dan IF sampai di sini jelas sudah selesai, maka selanjutnya kita akan menghitung LS atau let's start dan LF let's finish. Untuk LS dan LF saya menghitung dari kiri ke kanan. Cara menghitungnya dikurangi dengan durasi aktivitas. Saya akan memulai dari G. Untuk LF sama dengan IF, jadi aktivitas G untuk LF-nya adalah 25. Lanjut ke aktivitas F. Untuk LF adalah LS aktivitas G yaitu 25. LS aktivitas F adalah LF dikurangi durasi aktivitas F sama dengan 25 dikurang 8 sama dengan 17. Maka di situ kita tulis angka 17. LF aktivitas E berasal dari LS aktivitas G yaitu 25. Untuk LS-nya 25 kita kurangi 5 menjadi 20. LF aktivitas D berasal dari LS aktivitas F yaitu 17. Untuk LS-nya 17 dikurang 6 sama dengan 11. Untuk LF aktivitas C, karena C adalah ada 2 LS dari aktivitas D dan E, maka diambil LS terkecil antara D sebesar 11 dan E sebesar 20. Maka yang terkecil adalah kita ambil aktivitas D yaitu 11. Maka LF aktivitas C adalah 11 dan LS aktivitas C adalah 11 dikurang 5 yaitu 6. Selanjutnya untuk LF aktivitas B, karena B juga ada 2 LS dari aktivitas D dan E, maka diambil LS terkecil antara D dan E, yaitu yang terkecil adalah aktivitas D yaitu 11, maka untuk LF-nya adalah aktivitas B adalah 11, dan untuk LS aktivitas B adalah 11 dikurang 7 sama dengan 4. LF aktivitas A berasal dari LS aktivitas C yaitu 6, dan untuk LS-nya adalah 6 dikurang 6, maka kita tulis angka 0. Dari hitungan semua di atas, maka kita bisa masukkan ke tabel seperti tabel yang sudah ada, dan di sini dapat terlihat untuk jalur kritisnya adalah A, B, E. Untuk jalur kritisnya adalah A, C, D, F, dan G. Jadi sini sudah jelas untuk perhitungannya ada slack time-nya karena A itu slack-nya 0, C itu 0, D 0, F 0, G 0. Maka jelas terlihat jalur kritisnya itu A, C, D, F, dan G.
Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.